Selamat pagi JKM Sharon. Pagi hari ini saya akan menutup bulan ini dengan tema We The Church. Dan saya rindu supaya apa yang kita sudah pelajari pada selama sebulan ini, kita boleh bersama-sama sedikit mengulang dan juga supaya kita mempunyai gambaran. Harapan saya adalah setiap dari kita keluar dari ruangan ini pagi hari ini punya gambaran seperti apa gereja lokal JKI Mawar Sharon yang ada di dalam hati Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya sebagai gembala, saya ingin gambarkan sejelas mungkin kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Dan selamat pagi juga untuk semua yang mengikuti ibadah secara online, welcome to JKI Mawar Sharon. Berikan apresiasi buat teman-teman kita yang melayani kita pagi hari ini terlebih dahulu ya. Thank you so much tim, terima kasih. Mari kita sama-sama akan buka ayat kita di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Dan kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Siap? 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam alam maut tidak akan menguasainya. Selama sebulan kita sudah bicara tentang jemaat, jemaat, dan jemaat. Jadi kita belajar bahwa gereja bukanlah gedung, bukanlah liturgi ibadah, atau kegiatan atau aktivitasnya, tetapi tentang orang-orangnya. Sama-sama katakan, gereja adalah, ayo dong, gereja adalah orangnya. Coba kanan kiri kasih senyum, kamu orang atau bukan? Ya, kalau orang bisa tersenyum ya saudara ya pagi hari ini. Jadi yang dimaksud adalah yang tersenyum tadi. Orangnya, bukan gedungnya, bukan liturginya, bukan aktivitasnya. Nah, kita akan belajar apa sih yang jadi visi dan misi dari Tuhan untuk jemaatnya. Kita belajar bahwa jemaat, minggu lalu Pastor David membahas tentang His chosen people. Orang-orang yang dipilih untuk melakukan suatu tugas buat Tuhan. Menjadi perwakilannya Tuhan. Apa sih yang menjadi visinya Tuhan untuk jemaatnya? Yaitu kita semua pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka dan baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan 19 sampai 21, nanti kita bersama-sama baca ayat yang ke-22. Ayat 19 sampai 21 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Coba kanan kiri bilang, kamu bukan orang asing loh. Kamu bukan orang asing. Tapi kalian adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau kita baca 4 ayat itu sudah memberikan kepada kita apa yang menjadi misi dan juga visi dari jemaat atau gereja. Dikatakan bahwa kita ini dibangun di dalam persekutuan, di dalam bukan sebagai orang asing, tapi sebagai apa? Keluarga.
Jadi caranya Tuhan membangun eklesia atau orang-orang yang dipilih itu tidak bisa keluar dari namanya kerangka keluarga. Makanya tadi saya bilang, coba tengok kanan dan kiri, pastikan jangan merasa Anda orang asing. Amin. Kita adalah bagian dari keluarga, dikatakan apa yang dibangun di atas para dasar dari apa? Para rasul dan nabi, dan di atas batu penjuru yaitu Kristus Yesus. Jadi di dalam keluarga kita ini dibangun. Kalau Bapak Ibu mencerna apa yang jadi misi dari JKI Mawar Sharon, ada yang masih ingat misi JKI Mawar Sharon? Satu kalimat, yaitu building solid lives. Membangun kehidupan yang solid. Membangun kehidupan yang solid, yang kuat, itu dilakukan di dalam konteks keluarga. Itulah yang firman Tuhan juga sampaikan kepada kita. Kita nggak bisa memperbaiki kehidupan orang bisa berubah dengan maksimal, kecuali dia ada di dalam sebuah keluarga. Sama-sama katakan sebuah keluarga. Bapak Ibu masih ingat minggu pertama saya cerita tentang seorang gelandangan tunawisma yang masa depannya berubah karena dia masuk di dalam sebuah keluarga yang baru. Jadi keluarga adalah tempat transformasi. Kalau Bapak Ibu pengen mengubah seseorang, yang paling kuat adalah komunitas di dalam keluarga. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa gereja atau jemaat adalah keluarga, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di atas dasar batu penjuru yaitu Kristus Yesus. Itulah yang dilakukan. Jadi kalau kita mau perubahan dalam kehidupan kita, nggak bisa lepas dari misinya. Nggak bisa kita tumbuh secara pribadi dalam kesendirian, tapi kita harus mau berinteraksi. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu tuh saudaraku loh. Beneran gitu ya. Coba bilang beneran, bener kok, bener. Karena memang konteksnya di dalam keluarga. Dan di ayat 22 kita mendapat gambaran dari visinya. Sekali lagi boleh tampilkan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, tujuannya adalah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, semua saudara-saudari di sini, kita adalah tempat kediaman Allah. Itu tujuannya. Makanya kalau kita mengingat apa yang jadi visi JKI Mawar Sharon, visinya adalah menghadirkan kerajaan Allah. Kenapa menghadirkan? Karena kita adalah tempatnya. Kalau kita adalah orang percaya, berarti adalah tugas kita untuk hadir di dunia ini, menunjukkan siapa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi visi kita bukan membawa orang sebanyak-banyak datang ke gereja, bukan. Tetapi kita adalah gerejanya. Coba kanan kirinya, kita adalah tempat kediaman Allah. Kita tempat kediaman Allah loh. Tuhan nyata atau tidak buat orang lain tergantung dari kita. Bapak Ibu, kayaknya kok pagi hari ini syok. Tuhan bisa dilihat oleh orang lain, oleh suami kita, oleh pasangan kita, oleh teman kerja kita, itu tergantung dari kita. Apakah kita menjadi tempat kediaman Allah, di mana Tuhan itu bisa menunjukkan kasih, kuasa, dan kemuliaannya. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar kehidupan yang solid, itu adalah misi.
Visinya adalah apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Nah, keluarga seperti apa? Kalau dikatakan bahwa kita adalah tempat kediaman Allah, pagi hari ini saya mau gambarkan kepada kita, kalau begitu apa sih gereja itu seperti apa? Church as family. Gereja sebagai keluarga itu seperti apa? Saya suka dengan kata gereja, diakhiri dengan huruf apa Bapak Ibu? Gereja diakhiri dengan huruf apa? Huruf terakhirnya apa? Oke. Ya. Kalau keluarga diakhiri dengan huruf apa? Oke. Terima kasih. Paling enggak sudah bangun ya. Semangat ya. A dan A. Pagi hari ini untuk menyederhanakan saya akan pakai akronim. Ada 4A yang akan saya bahas. Ya, tadi ngomongin gereja, keluarga. Kalau kita ingin punya gambaran gereja semacam apa atau keluarga semacam apa yang kita mau bangun di JKI Mawar Sharon, ini 4A ini. Siap? Coba bilang dulu, siap terima? Are you excited? Semangat? Oke, A yang pertama, sama-sama katakan. Apa nih? Yang pertama? Aman. Maksudnya apa sih? Aman. Roma 15 ayat 7. Mari kita buka, saya akan bacakan. Apa sih maksud aman? A pertama adalah aman. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya percaya bahwa di hatinya Tuhan, gereja atau keluarga adalah tempat aman. Aman apa artinya? Bisa menerima semua orang tanpa perlu berpura-pura. Berapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang kalau di rumah, di kamar tidur pakai makeup yang tebal? Berapa banyak kalau di sini, kalau di rumah dandan dulu sebelum ke kamar tidur? Atau Bapak Ibu tampil apa adanya di ruang-ruang pribadi di dalam rumah Anda? Yang mana? Ada yang pakai jas dulu, Pak Ridwan kalau pulang ke rumah, masuk kamar tidur, jangan lupa pakai jas, jangan lupa pakai dasi ya, penampilan harus oke buat istri tercinta. Gimana? Pasti kita akan secara natural akan tampil apa adanya. Kenapa? Karena kita merasa aman. Sama-sama katakan aman. Aman itu apa? Diterima. Aman akan apa? Akan segala perbedaan kita, keunikan kita diterima apa adanya. Galatia 3 ayat 27 sampai 28 mengatakan seperti ini. Mari kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, di gereja, di dalam keluarga, enggak peduli status kita apa. Mau orang kaya, orang belum punya, orang mampu atau kurang mampu, sosial, etnis, warna kulit, enggak jadi masalah. Karena apa? Karena kita adalah satu di dalam Kristus. Minggu lalu kita belajar bahwa our unity comes from our identity in Christ. Kita bisa bersatu di tengah keberagaman karena satu identitas. Karena satu jati diri, yaitu apa? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus membuat kita menjadi sama. Terus gimana dengan perbedaan-perbedaan kita? Ada yang bisa masak, ada yang nggak bisa masak. Ada yang suka musik kenceng, ada yang nggak suka musik kenceng ya Bapak Ibu ya. Ada yang suka soft,
ada yang suka keras, ada yang suka khotbah yang berapi-api, ada suka yang lembut, menenangkan gitu ya. Gimana dengan perbedaan-perbedaan kita? Setiap perbedaan dan keunikan diterima dan dirayakan sebagai hal-hal yang saling melengkapi dan membuat kita menjadi kuat. Bapak Ibu, perbedaan kita bukanlah menjadi sumber kita berdebat dan berbeda, berselisih. Tapi bisa justru menjadi hal yang memperlengkapi dan membuat kita menjadi kuat. Amin. Bapak Ibu, kalau di sini ada yang suka sepak bola? Ya, beberapa suka ya, termasuk saya. Saya percaya walaupun Lionel Messi adalah seorang pemain sepak bola yang hebat, tapi dia tidak pernah dikumpulkan dalam sebuah tim di mana semua pemainnya semua kayak Lionel Messi semua. Tipenya tipe gelandang semua, gelandang serang semua. Enggak mungkin. Di dalam tim sepak bola, di sini ada Elsa, betul ya Elsa? Ada yang tinggi besar, ya harus ada yang tinggi, harus ada yang pendek, ada yang bisa dribble bola, ada yang tinggi cuman untuk mencegat. Beda-beda. Ada yang tinggi dan kecil, tapi mereka bekerja sama menjadi sebuah tim yang bagus. Kalau semuanya sama pendeknya, saudara, masalah besar. Timnya nggak bakal pernah menang, saudara. Tapi justru tim yang menang, yang berprestasi, itu justru karena mereka beda. Coba bilang ke kanan kiri, beda nggak berarti kita jelek. Beda justru bikin kita sempurna. Sama-sama katakan, beda justru bikin kita sempurna. Keberagaman, saudara, kita mengenal di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orangnya seragam semua, budayanya sama semua, apa yang terjadi? Cara berpikirnya sama semua, saudara. Setuju? Setuju, setuju, homogenis semua. Tapi enggak kemana-mana. Karena enggak bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita disatukan di dalam satu identitas dalam Kristus, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Aman yang kedua adalah, artinya adalah menurut saya adalah kita seperti Tuhan, kami menerima kalian apa adanya. Amin. Namun juga terlalu sayang untuk membiarkan kalian tetap apa adanya. Itulah keluarga, Bapak Ibu. Setuju enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu terima anggota-anggota keluarga saudara apa adanya, betul? Setuju enggak? Kelakuannya ada yang bisa bangun pagi, ada yang enggak bisa bangun pagi, ada yang rajin, mungkin ada yang terlalu sering, ya banyak aktivitas lah yang lain, yang mungkin kita enggak suka, tapi kita terima mereka, kita kasih mereka. Tapi saya percaya sebagai orang tua, kita kalau hal-hal yang tidak baik, kita akan selalu ajak anggota keluarga kita untuk apa? Untuk bertumbuh dan berubah, setuju enggak? Ya kalau mereka baperan, masa dibiarin baperan terus? Kalau kita sayang sama mereka, ya kita belajar untuk membawa mereka dari apa? Minggu lalu kita belajar dari baperan menjadi berperan, ya. Baperan jadi berperan. Dan itulah poin saya nomor 2. Nomor 2, A yang kedua adalah kata A apa? Andil. Andil artinya berperan. Roma 12 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk apa? Untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk apa? Melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan setia. Saudara, setiap dari kita punya kekuatan atau talenta yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau kita punya kasih karunia untuk apa? Untuk bernubuat, baiklah kita mengajar. Enggak dikatakan seperti itu. Kalau kita punya karunia bernubuat, apa yang kita lakukan? Bernubuat. Kalau kita punya karunia untuk melayani, apakah kita akan menasihati? Enggak, kita akan melakukan sesuai dengan karunia kita. Jadi poin saya begini, Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu masuk di dalam sebuah ibadah atau dalam komunitas, kemudian Bapak Ibu merasa begini, tadi nyanyinya kok rasanya kurang gimana ya? Atau pada waktu Bapak Ibu masuk gitu, tadi asyirnya tuh gimana ya? Kayak kurang supel, kurang senyum gitu ya. Kayaknya mestinya harusnya begini. Nah, Bapak Ibu tahu enggak? Pada waktu kita berpikir seperti itu, sebetulnya apa? Itu menyatakan karunia kita. Kalau kita bisa melihat kekurangan yang ada di dalam sebuah keluarga, itu artinya itulah apa? Itulah yang jadi PR kita. Jadi Bapak Ibu yang merasa, wah itu suaranya kurang. Siapa tahu, mungkin Bapak Ibu yang bisa mengenali itu punya karunia untuk melakukan yang kurang tadi. Jangan-jangan gereja ini menjadi kurang atau tidak maksimal karena apa? Karena ada bagian yang belum berperan. Jadi jangan nyalain, kayaknya itu kok nggak cocok ya, itu nggak cocok ya. Kalau kita bisa mengenali, berarti kemungkinan Tuhan taruh sesuatu di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Jadi setiap dari kita punya karunia. Dan setiap dari kita ditunggu untuk berperan. Coba sama-sama katakan ke kanan kirinya, ke kanannya ya bilang, kamu harus berperan. Ya, berperan. Yang kiri gantian balik bilang, bukan baperan ya. Bukan baperan ya, berperan, bukan baperan. Itulah yang dimaksud dengan andil. Jadi setiap kita punya fungsi untuk melakukan sesuatu. Saya punya 5 jari di tangan dan saya percaya Bapak Ibu juga punya. 5 jari ini 5 jari yang berbeda. Panjangnya berbeda, lebarnya berbeda. Tetapi masing-masing punya peran yang bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau kerjasama, dia bisa mengangkat barang yang berat. Satu tangan. Bayangkan kalau jempolnya berkata, aku nggak usah ikut-ikutan. Bisa nggak saya angkat ini? Bisa nggak? Bisa, tapi jauh lebih susah. Bayangkan kalau kelingking saya bilang, udah saya sudah capek pelayanan, saya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut kontribusi, nggak mau ikut berperan. 3 jari bisa nggak? Ada yang nggak yakin ya. 3 jari, wah nggak bisa ternyata. Kenapa? Karena ada yang nggak main. Paham ya? Bukan karena kurang hebat,
Bukan karena Tuhan tidak memperlengkapi gerejanya, tidak memperlengkapi jemaatnya. Tapi masalahnya yang main cuma 3 jari. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita bisa melihat kekurangan orang lain, bisa jadi mungkin kita adalah jari yang belum main. Kalau kita melengkapi setiap saudara-saudara kita, itu akan menjadi sebuah kasih karunia yang luar biasa. Amin. Satu lagi saudara ya, kembali ke ilustrasi bola karena saya suka bola. Bapak Ibu, tim sepak bola yang sebagus apapun, seprofesional apapun, saya belum pernah lihat mereka bisa jadi tim yang juara tanpa pemain cadangan. Tapi kalau ditanya berapa banyak pemain yang mau digaji dan direkrut hanya untuk jadi pemain cadangan? Ada enggak pemain yang direkrut, dibayar mahal, transfer hanya untuk jadi pemain cadangan? Mau enggak? Yang main bola gimana? Suka? Ayo main bola yuk. Ngapain saya? Jadi pemain cadangan. Mau enggak? Ikut briefing, ikut latihan, tapi cuma nonton, nyorakin tim. Tapi enggak mungkin tim itu bisa juara tanpa pemain cadangan. Tanpa ada pemain cadangan, pada waktu pemain-pemain utama menjadi capek dan lelah, siapa yang akan gantiin? Tim itu sebagus apapun pasti akan kalah. Karena apa? Pemain cadangan, walaupun Bapak Ibu di sini merasa rasanya kok aku cuman melihat ikut briefing tapi belum terjun. Tapi pada waktu kita terjun, pemain cadangan yang baik itu bisa dilihat dari attitude-nya. Ada ya pemain orang kalau dipanggil keluar gitu ya, pemainnya marah-marah gitu. Ini tendang, pelatihnya dimarahin, enggak mau keluar gitu. Tapi ada juga pemain inti waktu dipanggil keluar, dia bisa menghargai pemain cadangan yang menggantikan dia. Wah, di high five semua, dipeluk, ayo semangat ya. Terus dia baru keluar lapangan. Nah, setiap dari kita ini seperti apa? Apakah kita punya attitude bahwa setiap dari kita punya peran? Bahkan seolah-olah pada waktu kita seolah-olah belum ada di lapangan, kita tetap mendukung tim kita, mendukung keluarga kita untuk menjadi keluarga yang kuat. Amin. A yang ketiga, kira-kira apa ya A ketiga? A yang ketiga adalah kata akur. Kata akur. Roma 15 ayat 5. Dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, sama-sama ya katakan yuk, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Minggu lalu kita dengar istilah yang saya pinjam, kita ini belajar untuk bersanding, bukan bersaing ya. Bersanding bukan bersaing, akur. Nah, kenapa bisa akur? Karena semua bekerja untuk tujuan yang sama yang jelas. 5 dari jari saya jelas nih. Kita ngapain ya pagi ini? Kita di sini untuk mengangkat ini bersama-sama. Ini tujuan yang jelas dan semua melakukan. Itu namanya akur. Nah, kenapa seringkali kita ini nggak bisa akur? Karena biasanya, sekali lagi, ada bagian yang nggak bekerja. Bapak Ibu, di dalam keluarga saya percaya kalau lihat kakak adik bertengkar biasa ya. Tapi menarik sekali saya perhatikan di mana pertengkaran itu bisa diminimalisir pada waktu apa? Pada waktu semuanya ikut kerja. Justru pada waktu begini berarti apa? Kerjaannya kurang. Jadi bisa apa? Bisa komentar, bisa ngelihat kekurangan dan cuma nunjukin.
Tapi kalau setiap dari kita mau ambil bagian, apa yang jadi kekurangan orang lain, kita ambil bagian, kita nggak akan bisa nganggur, kita akan bisa akur, karena semua kita sibuk dalam sebuah tujuan yang sama. Jadi akur, saudara, Bapak Ibu, memerlukan apa? Kerjasama. Amin. Kalau yang kerja cuma 1 apa 2 orang, yang lain cuma nonton, kemungkinan akurnya juga semakin kecil. Tapi kalau setiap dari kita bekerja bersama untuk satu tujuan, kemungkinan untuk akurnya besar. Saudara. Saya belajar banyak, saudara, dari mentor saya, Pastor Jeffrey Rahmat. Minggu lalu saya barusan bertemu beliau. Hal yang saya belajar dari beliau adalah begini, bahwa dia itu selalu bilang, kita nggak mungkin bisa betul-betul berhasil di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam gereja atau pelayanan, kalau kita tidak mengelola keluarga kita dengan baik. Jadi tempat training terbaik untuk kita memimpin dan melayani itu adalah di dalam keluarga. Jadi gimana kita belajar untuk akur? Belajar dulu di dalam keluarga. Di dalam apa? Dalam Christ Community. Kita belajar untuk bersama-sama punya satu tujuan di dalam Christ Community kita, dalam komunitas kita. Nah, sekali lagi saya ingin kasih penghargaan buat para pemimpin CC Leaders yang ada di tempat ini. Yuk beri tepuk tangan yuk buat para CC Leaders kita. Ya, Bapak Ibu yang terutama ada di dalam CC-nya, ya, kita harus belajar untuk menghormati pimpinan kita. Bukan karena posisi, tetapi karena fungsi yang mereka jalankan, Bapak Ibu. Jujur ya, ngurusin kehidupan kita aja susah, saudara ya. Kita ngurusin kehidupan kita sendiri susah. Nah, untuk orang lain punya pemimpin yang mau peduli dan ngurusin kehidupan kita, itu beban yang jauh lebih besar, Bapak Ibu. Jadi, saya percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita harus kita hormati dan kita kasih perhatian dan kasih yang lebih besar. Amin. Amin. Saudara, di dalam tubuh kita, minggu lalu kita belajar ada 78 organ tubuh yang bekerja secara individu maupun secara kolektif. Dan di dalam tubuh kita ada satu lusin sistem yang berbeda, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan mulus. Ada 12 sistem loh Bapak Ibu. Bayangin, di dalam tubuh kita ada 78 organ yang beda, yang kerja secara individu dan kolektif. Dan ada 12 sistem. Kalau satu organ atau beberapa organ nggak akur satu sama yang lain, habis, saudara. Semua sistem itu kacau. Dan A yang keempat, saya minta tim presentasi bisa maju ke depan. A yang keempat, sama-sama katakan yuk. 1, 2, enggak mantap kayaknya. 1, 2, 3. Asiknya kayak tidak mempercayai. Ayo saudara, saya mau kita mengatakan ini bersama-sama gitu loh. Minimal menghayati sedikit ya. Ayo main keyboard tolong. 1, 2, 3. Sekali lagi yang lebih keras. Saudara, keluarga itu harusnya asik apa enggak sih? Apakah keluarga itu membosankan? Bapak Ibu senang untuk pulang ke rumah atau enggak betah di rumah? Harusnya keluarga
yang terakhir adalah tempat yang asik, betul nggak? Kalau kita cuma ada di dalam keluarga hanya karena, oh ya itu memang papa saya, itu dia mama saya, tapi kita nggak merasa asik, perlu dipertanyakan, apakah ini keluarga apa bukan? Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Mari kita baca dua ayat ini dengan suara yang keras bersama-sama. Ayat 46, 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Stop dulu. Kalau kita nggak suka satu sama yang lain, kira-kira mau ketemu tiap hari nggak? Coba saya tanya lagi. Kalau kita nggak suka satu sama yang lain, kira-kira mau ketemu lihat wajahnya tiap hari nggak? Apakah gereja mula-mula ada gereja yang asik? Saya 100% percaya pasti asik. Kenapa? Berkumpul tiap hari. Tolong tampilkan. Berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan, oh salah ya, kayaknya dengan susah hati kayaknya. Salah itu. Dan dengan, oh bukan sandiwara ya. Bukan drama ya. Enggak ada drama mestinya dalam keluarga, amin. Kecuali Bapak Ibu suka Korean drama, saudara ya, amin. Betul enggak? Alangkah menjengkelkannya kalau Anda di dalam keluarga, di dalam rumah, dan isinya cuma urusan politik. Birokrasi. Itu namanya enggak asik, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa jemaat mula-mula, dikatakan ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau mereka sendiri tidak senang satu sama yang lain, tidak merasa seperti keluarga, bagaimana ada orang yang bisa diselamatkan? Kalau kita sendiri tidak bangun keluarga sebagai tempat yang menyenangkan, dengan hati gembira dan tulus hati, tanpa ada drama, tanpa ada sinetron, bagaimana itu bisa menarik orang untuk diselamatkan? Saya percaya orang yang masuk dalam keluarga kita nggak akan betah ya. Masuk keluarga, wah ini kok isinya aneh nih. Keluarga ini keluarga apa bukan sih? Pengennya cepat-cepat keluar. Oleh karena itu saya percaya sungguh bahwa church life is to be enjoyed, not supposed to be endured. Kehidupan gereja saya bilang apa? Bukan apa? Bukan gedung, bukan apa? Bukan ibadah, bukan liturgi, tapi siapa? Orang-orangnya. Kehidupan orang-orangnya harusnya adalah menyenangkan, dinikmati, bukan sekedar bertahan. Bapak Ibu tahu bedanya antara menikmati dan sekedar bertahan? Bapak Ibu bisa tes di dalam keluarga ya, anggota keluarga. Tolong dong, ambilin, tolong cuciin piring gitu. Responnya gimana? Dilakukan sih, tapi sambil begini. Tolong dong begini. Ya. Dari attitude-nya aja udah kelihatan banget tidak menyenangkan. Gereja sekali lagi yang jadi gambaran
tubuh Tuhan, keluarga, adalah situasi rumah, kondisi rumah yang menyenangkan, asik. Jadi saya percaya gembira itu bicara tentang menyenangkan, tulus hati bicara tentang keaslian dari hati kita. Di dalam keluarga kita merasa aman, gak perlu berpura-pura. Dan dikatakan kita memuji Allah, bentuk sebuah ucapan syukur. Saudara, kalau Anda punya sebuah keluarga yang betul-betul terima kita bertumbuh di sana, kita merasa bagian itu, kita akan dengan mudah berkata, oh Tuhan, terima kasih aku jadi punya bagian dari keluarga ini. Betul enggak? Kalau Anda punya keluarga yang menyenangkan, punya anak-anak yang menyenangkan, punya hubungan yang menyenangkan dalam keluarga, Anda tiap hari pasti bersyukur. Betul enggak? Tuhan, terima kasih buat suamiku, terima kasih buat istriku. Tapi kalau keluarga di mana kita ada adalah tempat yang sebaliknya, akan sangat sulit sekali untuk yang namanya keselamatan itu dikabarkan, saudara. Bisa masuk di akal, saudara? Bisa masuk di akal? Jadi keluarga adalah tempat kita untuk belajar saling mengasihi dan saling mendahului. Mari kita buka dalam Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Gak ada amin ya saudara. Amin. Kayak berat banget gitu ya. Wah, hari ini khotbahnya berat banget gitu ya. Inilah gambaran keluarga versinya firman Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin eklesia, bagaimana kita menghadirkan Tuhan menjadi tempat kediaman Allah, tidak bisa tidak harus dibangun di dalam konteks keluarga. Semakin keluarganya itu semakin fungsional, semakin kuat untuk menghadirkan Tuhan di dunia ini. Semakin keluarganya disfungsional, sangat sulit untuk kasih gambaran kasih Tuhan itu seperti apa. Saya mau rangkum tutup pagi hari ini. Eklesia adalah His chosen people built in family. His chosen people built in family. Saudara, mungkin Bapak Ibu pagi hari ini dengar firman Tuhan dan Anda mulai berpikir merenung gini, iya Pak, tapi kok kita belum ya? Mungkin kok belum ideal, tapi di tempat lain atau di gereja lain rasanya kok lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih ideal. Saya mau bilang gini saudara, tergantung dari persepsi kita. Apakah kita ini datang bersama ini sebagai pemirsa atau kita datang sebagai keluarga. Amin. Bapak Ibu, kalau pergi ke restoran, saya percaya Anda akan kagum dengan servisnya, dengan ruang yang ber-AC. Wah, tempatnya bagus, nyaman, makanannya enak. Mungkin sajiannya keluar dengan cepat gitu ya. Anda akan senang, merasa terhibur. Tapi satu kali pada waktu Anda berkata, saya senang di sini, ini tempat yang ideal. Saya mau jadi bagian dari keluarga. Well, apa yang terjadi, Leoni? Masuknya bukan dari pintu depan. Tapi apa? Kalau bekerja masuknya lewat pintu mana? Lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang adalah melalui dapur, melalui gudang. Dan orang yang tadinya kagum jadi syok. Loh, di dapur ternyata teriak-teriakan, hei cepetan, ini order ini cepetan, bikin. Ayo, mana ditunggu piringnya cepetan. Teriak-teriakan gitu ya, mungkin bisa ribut sana sini. Begitu keluar, just gitu ya.
Selamat pagi, shalom. Makanannya dinikmati gitu kan. Servisnya kita nikmati bersama. Tapi yang tahu dapurnya, tahu betul situasi yang sebenarnya kayak apa. Nah dimanapun kita tidak akan bisa benar-benar bertumbuh kalau kita hanya datang sebagai pemirsa. Apa ya, pemirsa itu apa? Penonton. Tapi kita diundang, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk masuk, sekali lagi bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai kawanan sekerja Allah, sebagai anggota keluarga. Saya berdoa pagi hari ini, kasih gambaran buat kita, 4A. Apa tadi? A yang pertama, aman. Aman ya pagi ini, aman. Yang kedua apa? Andil. Yang ketiga apa? Akur. Yang keempat, asik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan, memberikan gambaran kepada kami apa yang ada di hati-Mu dan pikiran-Mu untuk keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga rohani kami. Dimanapun kami merasa Engkau tempatkan kami mau mempunyai andil. Kami mau belajar untuk akur, karena kami mau menerima satu sama yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap dari kami boleh bertumbuh bersama-sama, saling membangun, saling mendahului dalam memberi hormat Tuhan. Karena kami percaya di dalam konteks itu kami boleh merasakan sebuah keluarga yang asik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap keluarga kami juga. Kami berdoa biarlah keluarga kami juga menjadi cerminan Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Amin.